Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul Merespon Kesempatan dari Allah dengan Benar. Ya. Kita percaya bahwa kehidupan kita pada saat ini adalah kesempatan. Kita boleh menikmati hari-hari kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Namun pada siang hari ini, saya akan membahas kesempatan ini berkaitan dengan pertobatan. Nah, kesempatan untuk bertobat erat kaitannya dengan anugerah. Sangat berhubungan dengan anugerah. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah, penuh kasih karunia. Di dalam Alkitab, kita bisa tahu, kita bisa kenal siapa Allah kita itu. Melalui Alkitab, kita bisa belajar bagaimana Allah itu. Bagaimana Allah yang benar-benar penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Penuh anugerah. Dan Tuhan mau supaya anugerah itu diberikan bagi kita. Nah, kita akan membaca di dalam satu ayat, di mana ayat ini merupakan ayat yang sangat memberkati saya. Dan saya ingin supaya ayat ini juga boleh memberkati saudara. Sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Nah, kita buka kitab kita di dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-23. Saya akan bacakannya bagi saudara. Demikian firman Tuhan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat ini sungguh sangat menarik saudara. Di mana dikatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Tuhan sendiri berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan, tidak, melainkan kepada pertobatan mereka. Artinya Tuhan tidak ingin satupun di antara kita binasa. Tuhan tidak ingin satupun di antara kita terhilang dari kasih-Nya. Tapi justru Tuhan rindu supaya kita berbalik kepada Dia. Supaya kita berbalik kepada kebenaran-Nya. Oleh karena kerinduan Tuhan itulah, maka kita diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kita berbalik daripada jalan kita yang salah. Untuk kita bertobat daripada kejahatan-kejahatan kita, daripada dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan. Saudara-saudara, kita bisa melihat semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak langsung membinasakan mereka berdua. Tuhan tidak langsung membunuh mereka. Tapi apa? Tuhan memberikan mereka kesempatan. Tuhan merencanakan keselamatan mereka. Tuhan sudah memikirkan karya keselamatan untuk mereka, untuk manusia. Karena kita tahu ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka keturunan-keturunan berikutnya adalah keturunan yang berdosa. Sampai kepada kita saat ini, kita adalah manusia berdosa. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah yang seharusnya menjadi hak kita. Seharusnya kita menjadi orang yang seperti Allah, yang kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita memiliki sinar kemuliaan Tuhan, namun semuanya itu hilang. Semuanya itu hilang. Mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 23.
Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita benar-benar kehilangan kemuliaan Allah. Yang dahulu kita adalah sama seperti Allah, kita seharusnya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Adam bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Adam bisa bergaul dengan Tuhan, bisa ngomong bebas dengan Tuhan, bahkan Tuhan yang mengunjungi mereka. Namun kini hal itu adalah hal yang sangat mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Allah adalah kudus dan kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita melihat kekudusan Tuhan, maka kita akan mati. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengangkat kita daripada lumpur dosa supaya kita dikuduskan. Ya. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan. Ini yang disebut dengan proto-evangelium. Injil yang pertama, kabar gembira yang pertama. Itu terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Ini kabar gembira yang paling pertama, yaitu Allah merencanakan karya keselamatan untuk merebut kita daripada dosa, untuk menarik kita daripada dosa. Dan hal ini sudah Tuhan genapi beribu-ribu tahun berikutnya. Ya. Dia rindu supaya manusia bertobat. Dia rindu supaya manusia kembali dapat hidup dengan Allah. Dan kerinduan Tuhan inilah yang disebut dengan kesempatan. Kita mau melihat bagaimana, kenapa sih kita diberikan kesempatan sementara kita adalah manusia berdosa yang tidak layak. Di dalam Efesus, Rasul Paulus mengatakan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Tuhan. Tapi kenapa orang yang hina ini diberikan kesempatan oleh Tuhan? Ya, kita mau baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita? Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Karena Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Hanya Dia berikan kesempatan bagi kita. Tadi sudah jelas saya katakan bahwa Allah tidak ingin satupun di antara kita binasa. Tapi Allah rindu supaya kita selamat. Karena begitu besarnya kasih-Nya, karena begitu besarnya cintanya. Melalui apa Allah membuktikan cintanya ini? Yaitu dengan jalan mengutus Yesus ke dunia. Dengan jalan mengorbankan Yesus ke dunia. Supaya kita selamat. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Mengapa Allah memberikan kesempatan bagi kita? Karena Allah tidak berkenan dengan kematian orang fasik. Itu adalah poin yang kedua. Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Nah, ayat ini sudah menjadi pernyataan yang sangat tegas, pernyataan yang sangat jelas bahwa Allah tidak mengkehendaki salah satu di antara kita binasa. Bahkan orang fasik, Tuhan dengan sabar menunggu pertobatan mereka. Kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih Allah. Ya teman-teman. Anugerah yang sangat besar. Kasih yang begitu besar tidak bisa kita temui dimanapun. Tidak ada manusia yang memiliki kasih yang seperti ini. Tidak ada hal yang memiliki kasih yang seperti ini kecuali Allah.
Dia mau korbankan dirinya supaya kita orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan, kita boleh selamat. Ya, kita boleh selamat. Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Termasuk kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang fasik. Namun saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dulu kita adalah orang fasik, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, apa bukti bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan? Yang pertama, kita masih hidup. Sadarilah, saudara-saudara, bahwa hidup kita pada saat ini adalah kesempatan yang daripada Tuhan. Bahwa hidup kita yang saat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Ini adalah bukti Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Kenapa kita bisa hidup sampai saat ini? Supaya kita melakukan kehendaknya, supaya kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup sesuai dengan rencananya. Rasul Paulus mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu? Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, apa bukti yang kedua? Yaitu Allah mengutus Yesus ke dalam dunia. Ini adalah satu bentuk penggenapan daripada Yohanes 3 ayat 16. Dan juga penggenapan daripada proto-evangelium yang tadi sudah saya sebutkan. Dalam Yohanes 3, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 ya. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini merupakan penggenapan, yaitu Yesus turun ke dunia. Kenapa harus Yesus turun ke dunia? Kenapa harus Yesus? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Dengan apa kita mau menyelamatkan diri kita yang berdosa ini? Dengan apa kita memutuskan diri kita yang berdosa ini? Sementara kita tahu bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan hidup di dalam dosa. Dan Allah harus berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Allah harus berinisiatif untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya. Melalui pengorbanan Yesus, melalui darah Yesus yang tertumpah, kita boleh diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, untuk menebus dosa, biasanya orang membawa kambing domba yang berumur 1 tahun. Dan kita bisa melihat siarannya, tidak bercacat dan tak bercela. Ya. Dan dosa itu ditanggungkan kepada domba ini, kemudian dombanya disembelih. Demikian juga halnya dengan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya yang tidak berdosa. Bahkan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak berdosa. Makanya dengan darah Yesus, kita boleh diselamatkan. Kemudian, bukti yang ketiga, dia berikan kepada kita firman sebagai penuntun kita dalam kebenaran. Makanya sampai saat ini, kita mempunyai Alkitab. Alkitab ini adalah penuntun bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Semuanya sudah diatur di dalam Alkitab. Dan Tuhan mau supaya kita menaati setiap firman yang disampaikan. Tuhan mau supaya kita hidup melakukan kehendak-Nya melalui apa? Melalui firman. Karena melalui firman kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Kemudian bukti yang keempat, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Yesus mengatakan, aku akan mengutus penolong lain. Yaitu siapa? Roh Kudus. Untuk menolong setiap kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang apa yang kita lakukan. Apakah itu jahat? Apakah itu benar? Roh Kudus yang mencegah kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Roh Kudus yang menyuruh kita untuk melakukan hal yang berkenan dengan Tuhan. Itu bukti yang keempat, saudara. Kemudian kita akan melihat contoh tokoh yang merespon
kesempatan itu dengan benar. Yaitu adalah Daud. Ya. Daud adalah seorang raja Israel. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 3, di dalam 2 Samuel 12, bagaimana Daud mengambil Batseba. Dia berzina dengan istri orang. Bahkan setelah berzina, dia membunuh suaminya, yaitu Uria. Ini merupakan dosa yang begitu besar, yang menyebabkan Daud harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana respon Daud ketika Tuhan memberikan kesempatan melalui nabinya, yaitu Nabi Nathan. Ketika Nathan memperingati Daud, kita mau melihat bagaimana respon Daud. Yang pertama, dia menyesal. Bukti dia menyesal, dia kemudian setelah diperingati, dia mengakui bahwa aku telah berdosa. Coba kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, Tuhan telah menjauhkan Daud daripada dosanya. Karena apa? Dia menyesal. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Kemudian tidak hanya sekedar menyesal saja. Daud merespon kesempatan itu kemudian dengan bertobat. Dan pertobatannya ini bukan pertobatan yang biasa-biasa saja. Melainkan pertobatannya ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, benar-benar. Bagaimana dia memohon pengampunan, dia memohon belas kasihan. Di dalam Mazmur dia mengatakan, jangan jauhkan rohmu daripadaku. Bahkan dia meminta supaya Tuhan memberikan hati yang baru pada dia. Dia benar-benar ingin meninggalkan keburukan yang lama itu. Dia ingin melupakan segala dosa-dosanya. Dan dia benar-benar bertobat. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya. Tuhan ingin supaya kita benar-benar merespon kesempatan yang Tuhan berikan itu. Yang pertama dengan menyesal. Dan ditindaklanjuti dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan yang main-main. Sama seperti Daud. Karena pertobatan yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang radikal. Artinya kita berbalik daripada kejahatan kita menuju kepada terang Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan dosa di masa lalu. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun yang perlu kita sadari, yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan masih menunggu apa yang menjadi respon kita. Tuhan ingin kita seperti Daud, merespon kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu dengan bertobat, ya, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa Daud melakukan segala kehendaknya? Padahal sebelumnya kita lihat bagaimana dia adalah orang yang berdosa, dia sudah berzina, dia sudah melakukan dosa, kesalahan yang besar. Namun kenapa Tuhan katakan dia berkenan di hadapan Tuhan bahkan melakukan kehendaknya? Karena pertobatannya yang sungguh-sungguh. Karena pertobatannya yang benar-benar di hadapan Tuhan. Itu menjadikan dia berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya kita menjadi seperti Daud, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita diperingati. Kita benar-benar berubah. Kita menyadari. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, ketika kita masih diingatkan, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan masih mau menegur, kita seharusnya berterima kasih kepada Tuhan, ya. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya.
Kemudian ada tokoh yang merespon. Kalau tadi ada tokoh yang merespon dengan benar, maka ada tokoh yang merespon dengan tidak benar, yaitu Yudas Iskariot ketika dia menjual Yesus. Kita melihat kesempatan yang diberikan sama, tapi cara meresponnya berbeda. Yudas memang menyesal. Dalam Matius 27 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Yesus, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dia memiliki penyesalan. Penyesalannya ini benar. Mereka sama-sama menyesal. Antara Daud dan Yudas, mereka sama-sama menyesal. Namun tindak lanjutnya yang berbeda. Yudas bukannya bertobat, tapi dia bunuh diri. Kalau sebenarnya, kalau kita bisa renung, kalau kita melihat, sebenarnya Yudas kalau dia bertobat, Tuhan nggak mungkin tidak berkenan kepada dia. Tuhan pasti berkenan, Tuhan pasti mengampuni dia. Namun tindakannya yang salah. Justru dia memilih untuk mengakhiri hidupnya tanpa pertobatan. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah merindukan pertobatan kita. Dia sudah memberikan kita kesempatan pada hari ini. Hari ini kesempatan bagi kita. Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara. Karena dia sangat mengasihi kita semuanya. Sebagai bukti kasihnya, dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap kita. Kemudian dia memberikan firman kepada kita sebagai penuntun, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya sesudah kita dibenarkan oleh Kristus, kita tetap hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita. Kemudian dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Karena Tuhan tahu kita adalah manusia yang lemah yang tidak mampu. Ya. Sekarang apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau menjadi seperti Daud yang merespon kesempatan itu dengan benar, atau justru kita sama seperti Yudas yang merespon dengan tidak benar? Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan kita. Saya rindu kita memiliki respon yang benar terhadap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan adalah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap mempergunakan kesempatan kita. Kita merespon kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami benar-benar mempergunakan kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami beralih daripada kehidupan kami yang tidak benar menuju kepada pertobatan yang Kau kehendaki Bapa. Biar kami merespon setiap kesempatan itu dengan benar, sama seperti Daud yang merespon kesempatan yang Engkau berikan dengan dia menyesal dan bertobat. Demikian juga kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan sama seperti Daud Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Roh Kudus yang lebih jauh berkata-kata untuk menerangkan setiap firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang memberikan pemahaman dan pengertian bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengar pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.